Ya, saat ini Anda sedang bersama Fauzan di mindvb.co.cc. Nah, pernahkah Anda iseng-iseng buka program file suatu program, misalnya Photoshop? Nah, jika Anda perhatikan, kita langsung saja cek program file, lalu Adobe, kemudian Photoshop CS. Nah, wah, di sini banyak sekali file ya ternyata. Jadi suatu program itu tidak hanya terdiri dari satu file Excel saja. Ada juga file-file lain seperti file DLL seperti ini. Aduh, ini apaan sih DLL dan lain-lain ya? Oh, bukan tentunya. DLL ini adalah file-file pelengkap dari Photoshop. Jika salah satu saja file DLL ini tidak ada, aplikasi pun tidak akan berjalan tentunya. Anda bisa melakukan eksperimen sendiri dengan menghapus salah satu file atau merename sajalah biar aman. Nah, itu sekedar preface menuju pemrograman ActiveX. Nah, apa sih ActiveX itu ya? ActiveX itu bisa dikatakan sebagai pelengkap atau komponen penyusun dari suatu program. ActiveX itu ada yang berupa objek, ada yang berupa class. Oke, sebenarnya objek-objek yang terdapat di Visual Basic yang telah kita kenal seperti common textbox dan kawan-kawan, nah itu adalah ActiveX juga sebenarnya ya. Itu adalah ActiveX bawaan Visual Basic. Nah, terus ini apaan ini yang DLL ini? Nah, ini disebut sebagai type library. Aduh, apaan sih type library? Type library itu adalah file yang berisi ActiveX. ActiveX yang komponen-komponen itu. Type library ini selain DLL ada juga yang ekstensi filenya itu OLB dan TLB, tapi kebanyakan DLL ya. Tapi yang paling sering itu adalah DLL. Hampir semua program-program yang Anda kenal itu menggunakan file DLL. Nah, mengapa sih ini si programmer repot-repot banget ini bikin file DLL yang banyak kayak gini? Nah, sebenarnya tidak harus juga sih Anda membuat ActiveX yang dipisahkan ke beberapa file. Namun, jika Anda membuat sebuah program yang sangat besar, tentu saja file program tersebut perlu dipecah menjadi beberapa file ya. Coba jika Anda bayangkan membuat sebuah program yang berukuran 700 MB dalam satu file saja. Tentu nggak lucu kan? Pastinya ini akan menjengkelkan user, lalu menjalankan programnya pun akan lambat tentunya ya. Nah, karena itulah jika Anda membuat program yang besar, saya sarankan Anda membuat ActiveX-nya terlebih dahulu. Lalu ActiveX-nya itu kemudian kita panggil dan gunakan di program utama. Oke, sekian ngomong teorinya, sekarang kita praktiknya ya. Nah, buka Visual Basic-nya. Di sini sudah ada jendela. Oh ya, saya sudah membuat project baru di sini. Oke, ini ada form 1 ya, seperti biasa lah. Nah, tahukah Anda bahwa ActiveX yang telah ada atau terdapat pada program-program lain seperti Windows, Microsoft Word, Photoshop bisa kita manfaatkan untuk program kita? Tentu saja itu sangat mungkin. Kayak di sini saya akan mencontohkan bagaimana membuat
program spelling checker dengan memanfaatkan ActiveX bawaan Microsoft Word. Wow, mungkin nggak ya? Tentu saja mungkin. Nah, pertama-tama kita perlu menambahkan type library Microsoft Word-nya dulu ke project kita tentunya ya. Caranya adalah klik project, kemudian references. References ini berfungsi untuk mengatur sumber-sumber ActiveX yang akan kita gunakan pada project kita. Oke, ini, nah di sini secara default udah ada Visual Basic for Application, bla bla bla. Nah itu adalah objek-objek yang telah kita kenal seperti command button dan lain-lain ya itu. Nah sekarang Anda cari Microsoft Word. Oh ini dia, Microsoft Word 12 Object Library. Nah ini dia, Microsoft Word 12 Object Library. Nah kemudian cek, lalu oke. Nah sekarang type library dari Microsoft Word telah terhubung dengan project kita. Oh ya, saya tekankan di sini saya menggunakan Microsoft Office 2007. Jika Anda menggunakan versi lain, nama type library-nya tentu beda ya, sedikit berbeda mungkin, tapi pada dasarnya sama saja. Setelah project Anda terhubung dengan type library Microsoft Word, kita perlu membuat sebuah objek yang didefinisikan sebagai Microsoft Word Application. Wow, caranya kita buka jendela kode. Seperti biasa, Anda dapat double klik di area kosong di form 1. Oke, saya akan mendeklarasikan sebuah objek di sini. Misalnya saya beri nama OBJ MS Word. Nah ini dia, dim OBJ MS Word as word.application. Nah ini adalah mendeklarasikan OBJ MS Word ini sebagai aplikasi Word. Kemudian pada form load kita perlu menambahkan perintah set. Apa sih ini set? Aduh, bingung ya. Nah, set ini fungsinya untuk membuat objek baru. Ini perintah dim. Dim ini hanya sekedar mendeklarasikan saja ya, OBJ MS Word adalah Word Application. Nah, kita perlu membuat objeknya dulu. Kita akan mengeset OBJ MS Word adalah suatu objek. Oke, begini caranya. Nah, ini dia set OBJ MS Word sama dengan new Word Application. Nah, ini untuk membuat objek baru. Nah, sekarang kita buat tampilan aplikasinya dulu ya. Anda bisa membuatnya Nah, ini adalah tempat untuk memasukkan sebuah kata. Nanti program yang saya buat ini fungsinya saat pengguna memasukkan sebuah kata lalu mengklik tombol ini.
nanti di sini akan muncul daftar saran gitu. Misalnya katanya itu tidak sesuai ejaan, lalu di sini akan muncul daftar sarannya, saran ejaan yang benarnya itu seperti apa. Oke, oh ini saya rubah dulu deh, seperti ini ya. Nah itu saya di sini membutuhkan sebuah list box. Saya taruh di sini. Tambah label lagi deh. Seperti ini. Nanti saran-sarannya akan muncul di sini. Aduh ini list 1 mengganggu ya tulisan ini. Kalau gitu Anda dapat menghapusnya di bagian item data. Oke, sudah terhapus. Nah, tampilan sudah siap. Oke, sekarang saatnya coding.